Kata mereka ini tanah wakaf. Tidak, ini nama saya, ini jatah warisan saya, maka ini tanah saya, terserah saya mau saya jual, mau saya gadaikan, ini tanah saya secara hukum negara. Lalu kemudian orang menakut-nakuti, nanti kamu masuk neraka. Saya nggak peduli sama neraka. Jadi apa yang kita lakukan malam ini di Masjid Darussalam Kota Wisata, mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan tausiahnya di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, tapi sebetulnya ini nanti akan ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tolong pengurus-pengurus masjid cek lagi surat tanah masjidnya sudah wakaf atau belum. Kalau belum wakaf, tiru prosesnya malam ini. Ada 4 rukunnya. Yang pertama wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua adalah yang menerima wakaf, istilah lainnya nazir. Wakif yang berwakaf dengan nazir berakad. Lalu kemudian itulah yang disebut dengan ijab qabul. Yang berwakaf, yang menerima wakaf, ijab qabul, dan tanah yang diwakafkan. Dan dicatatkan secara negara. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Kua Gunung Putri mencatatkannya sebagai pencatat akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini yang luasnya sekian ribu meter persegi senilai 300 miliar. Banyak yang kenyang mendengar 300 miliar. Lalu kemudian pengelola mengatakan saya terima. Jadilah surat akta ikrar wakaf yang tidak bisa diganggu gugat. Lalu kemudian surat yang dari KUA tadi dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, maka berubahlah nama Pemda, nama orang menjadi nama nazir yayasan. Maka selamatlah tanah ini. Tanah yang sudah diwakafkan la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi inspirasi bagi seluruh pondok pesantren, lembaga pendidikan agama, masjid, surau, langgar, dan musola, supaya selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Uang 300 miliar itu kalau diberikan ke cendol, berenang sambil minum. Hidup ini cuma 2, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang engkau wakafkan, itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok. Mudah-mudahan tanah wakaf 1 hektar, 2 hektar ini menjadi amal jariah dan akan dibangun Islamic Center, pusat kajian keislaman, menjadi mercusuar dakwah di Nusantara insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya beberapa waktu yang lalu bersilaturahim dengan Bapak Brigjen Pol Hengki Haryadi. Lalu kemudian beliau bertanya, bisa Ustadz datang ke Masjid Darussalam saya Kota Wisata? Saya bilang jadwal saya ke Jakarta itu 1 tahun 2 kali, 6 bulan sekali. Jadi saya datangnya cuman hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Di luar itu saya tidak datang Pak. Kapan jadwal Ustadz datang? Insya Allah nanti pekan pertama Ramadan. Nah, inilah saya datang kemari. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Lalu kemudian tadi saya tanya protokol kita berapa menit jatah saya, karena ini kan masih ada tarawih. Kata beliau, Ustadz bebas sepanjang-panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya tanya tim UAS Jakarta, Jabodetabek, ini ada nggak tadi disebar banner atau flyer, judulnya apa? Judulnya Nuzulul Quran Pak Ustadz. Nuzul Quran itu biasanya malam 17, malam 27. Memang Masjid Darussalam ini selalu curi start dalam segala hal.
Dalam masalah mengurus tanah wakaf dia yang terdepan. Dalam mengurus nuzul Quran tercepat juga. Jadi siapa yang mau Idul Fitri cepat pun jadi jamaah sih. Ini kayaknya cepat ini. Nuzul Quran ini terkait dengan malamnya turun Al-Quran dan sekaligus malam Lailatul Qadar. Semua Bapak Ibu hafal ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatin, bukan, lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. Satu tahun itu ada 360 sampai 365 malam. Malam yang mana? Bukan siang. Nuzul Quran Lailatul Qadar malam, bukan siang. Otomatis siang tereliminasi, tinggal malam. Tapi malam itu ada 12 bulan. Yang mana? Turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang tadi 12 bulan, maka tereliminasilah 11 bulan. Bukan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir, bukan Jumadil Awal, bukan Jumadil Akhir, bukan Rajab, bukan Sya'ban, bukan Syawal, bukan Zulqa'dah, bukan Zulhijjah. Karena Al-Quran sendiri berkata Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan malam yang mana? Di bulan Ramadan malam yang ganjil-ganjil. Otomatis tereliminasi 15 malam yang genap-genap. Makanya di beberapa masjid kalau malam ganjil ramai, pas genap sunyi. Nah, ini dalilnya ini. Tinggal 15 malam. Dari 360 malam menjadi 30 malam, mempersempit lagi menjadi 15 malam. Nah, di antara 15 malam ini malam yang mana? Maka kita buka tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Yang menulisnya namanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Di situ disebutkan banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam kelima, ada yang mengatakan malam ketujuh, ada yang mengatakan malam kesembilan, ada yang mengatakan malam yang ke-11. Jadi kalau saya lihat ini Masjid Darussalam Kota Wisata kelihatannya memilih malam 9. Malam ke-9. Lalu Istiqlal Republik Indonesia itu membuat acara nuzul Quran malam 17. Itu dalilnya dari mana? Ada juga di situ. Ada di tafsir Ibnu Katsir. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud dengan bertemunya dua pasukan itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Itulah dalil. Salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan 17. Bukan semua pendapat, sebagian ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Katsir, itulah maka di Indonesia diperingati malam 17 Ramadan. Anak-anak kita sekarang itu cerdas-cerdas. Nanti dia nanya sama bapak sama ibu, mama, ya, katanya nuzul Quran malam 27. Ya, kok di Indonesia 17? Ya, karena kita merdeka 17 Agustus. Karena kita sholat 17 rakaat. Itu namanya ilmu cocokologi. Lalu yang mana yang mengatakan malam 2? Di Mesir ada namanya malam pembagian hadiah jaizah Lailatul Qadar. Penghafal-penghafal Quran itu diberikan hadiah pada malam Lailatul Qadar, malam 27. Kenapa di Mesir malam 27? Berdasarkan hadis Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Terus sebetulnya Pak Ustadz, Lailatul Qadar itu nuzul Quran itu malam keberapa? Iya, dirahasiakan Allah. Karena kalau dikasih tahu, malam yang lain sepi.
Seandainya disebutkan dalam Al-Quran malam Lailatul Qadar adalah malam 21, malam 21 itulah orang ramai, habis itu nggak ada lagi. Orang yang masih ijtihad aja 27 aja, malam 27 melimpah, 28 kosong, 29 melimpah. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat salat wusta. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita punya dua. Pertama, takut nggak dapat. Yang kedua, kita selalu berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat, insya Allah. Amin. Oh, jadi kalau begitu kita nggak tahu. Tanda-tandanya ada. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ada perubahan. Coba selesai Ramadan, kira-kira ada nggak berubah? Alhamdulillah Ustaz Somad, saya setelah Ramadan ini ada 5 perubahan. Apa itu? Berat badan, kolesterol, gula darah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya melihat jamaah Masjid Darussalam ini semuanya jamaah yang sehat secara fisik dan mental. Ustaz tahu dari mana? Saya pancing beberapa pantun itu senyumnya keluar cerah. Ini senyum-senyum orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar, yang mendapatkan haji mabrur, yang mendapatkan sholat wusta, yang mendapatkan taubat nasuha, cirinya ada perubahan. Dulu suami saya itu pelit, bakhil, medit, kikir, minta ampun pelitnya Pak Ustadz. Belanja anak-anak semua saya yang nanggung. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz malam-malam Lailatul Qadar Ramadan sekarang. Dulu kalau sedekah lewat kotak 2000 Pak Ustadz. Sekarang 2.500. Suami saya Pak Ustadz orangnya kasar, cakapnya nyelekit, ngomongannya menyinggung perasaan, KDRT, kekerasan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana berubah? Ninggal Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita ada perubahan kepada yang lebih baik insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsi, sama aja nggak naik-naik, fahuwa khasir. Ramadan tahun lalu begitu, tahun ini pun begitu, khasir, orang yang rugi. Man kana yaumuhu khairum min amsihi, man kana yaumuhu syarrun min amsi. Ramadan ini lebih parah daripada Ramadan kemarin, fahuwa mal'un, dia dilaknat Allah SWT. Ini masjid nggak ada kurang satu apapun, yang nggak bisa di bawah naik ke atas. Gedung megah, tanah wakaf luas 1-2 hektar, AC-nya di mana-mana, masya Allah luar biasa. Jamnya sampai 2 kanan kiri, kamera banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Saya pernah juga ceramah, saya tanya kamera, bisa minta rekaman? Mohon maaf Pak Ustadz, ini mati katanya. Kalau mati ngapain dipasang, saya bilang. Untuk gaya-gaya aja. Saya yakin dan percaya ini. Nah, setelah kita jelaskan tentang Al-Quran, kenapa Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di dalam aplikasi handphone kita, surat yang pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kedua Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, An-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ditutup dengan An-Nas. Tapi Quran yang pertama turun kan bukan Al-Fatihah. Quran yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan itu yang pertama kali turun. Iya. Yang pertama turun apa? Iqra. Tapi kenapa Iqra di juz 30? Nabi menggigil kedinginan. Nabi pulang ke rumah.
diselimuti sama Khadijah. Ketika diselimuti, turun wahyu. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu Nabi bertanya, siapa yang kuberi peringatan? Turun ayat yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat. Nabi mengumpulkan paman-pamannya, bibi-bibinya. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Ini bukit Sofa, ini bukit Marwah. Panjang umur, mudah-mudahan kita nanti ke bukit Sofa dan Marwah dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Nabi mengatakan,